Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Hikmat Cahaya Nugraha, mahasiswa akuntansi Universitas Mercubuana dengan NIM 432200101122. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Statistik Bisnis dengan tugas untuk membuat tabulasi data dari skripsi, lalu menginputnya ke SPSS dan menghasilkan output berupa uji deskriptif ataupun tabel frekuensi. Pada kali ini saya menggunakan skripsi dari lulusan Cebuana dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Auditor, Independensi Auditor, dan Integritas terhadap Kualitas Audit. Studi empiris pada kantor akuntan publik Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Nah, dari bahasa ini maka dapat kita simpulkan bahwa data yang digunakan dalam skripsi ini merupakan data primer dibuat oleh Tamiatul Basria. Ini covernya. Selanjutnya kita akan pindah ke halaman lampiran. Pada halaman lampiran terdapat banyak tabel-tabel yang berisi pertanyaan-pertanyaan kuesioner, dan kita langsung bisa masuk ke lampiran kedua. Lampiran 2 merupakan tabulasi data. Sini kita ada untuk variabel X-nya itu terdapat 3 variabel. Karena sesuai dengan judul, variabel pertama adalah variabel akuntabilitas auditor. Variabel kedua atau X2 merupakan independensi auditor, dan X3-nya merupakan integritas. Sedangkan Y-nya adalah kualitas audit atau Y1. Kita masuk ke halaman lampiran dan menemukan tabulasi data. Ini semua yang tadi sebanyak 25 kita pindahkan ke dalam bentuk Excel, dan lalu akan jadi seperti ini. X1 sebagai total dari X1 1 sampai X1 10, X2 sebagai total dari X2 1 sampai X2 10, dan X3 sebagai total dari X3 1 sampai X3 5, dan Y1 sebagai Y1 1 sampai Y1 13. Maka dari Excel tabulasi data ini akan kita masukkan ke dalam SPSS untuk kita lakukan uji deskriptif dan kita hasilkan dalam bentuk tabel frekuensi dan juga tabel deskriptif. Masuk ke tahapan selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan SPSS versi 25. Kita pergi ke tab variable view. Pada kolom name ini kita isi dengan masing-masing variabel pada tabulasi data. Kita buka bentar. Nah, di sini kan ada X11 sampai X1 dan X21 sampai pokoknya sampai ujung sampai Y1 ini
kita input manual di SPSS pada kolom name satu-satu saja. W113 baru kita masukkan di satu. Nah, kita geser ke tipenya ya. Kita buka dulu ya. Tipenya ini sudah benar ya, numerik ya. Nah, untuk decimal place-nya ini kita yang tulis 0. Untuk width-nya ini kita bisa diamkan, biarkan saja. Dan kita aplikasikan ke semua variabel. Untuk width-nya kita biarkan saja. Nah, label, untuk label ini gak apa-apa kita kosongin saja kan, karena seharusnya label ini merupakan keterangan dari X11 kan. Label ini merupakan keterangan dari masing-masing variabel yang ada di sini. Tapi karena tidak terlalu diperlukan, jadi pada kesempatan kali ini kita biarkan saja. Dan mesinnya juga kita ke value dulu. Value kita klik tanda 3 ini. Nah, value ini merupakan isi ya, isi dari masing-masing tabel. Jadi pada lembar lampiran ini tuh, nah isi dari tabulasi data ini kan terdapat angka ya, angka 5, 4, 3, 2, 1 ini. Nah, dari masing-masing angka ini tuh kita kasih keterangannya. Value ini kita masukkan. Kita klik 3. Sebelumnya kita cari dulu ya. Kita sesuaikan dengan yang ada di lampiran. Biasanya ini di atas. Nah, sebelum tabel kuesioner ini ada penjelasannya nih. Dimana nih, 1 yaitu sangat tidak setuju dengan kurang CS, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Maka masing-masing dari ini tuh kita masukkan value-nya sesuai ini. Value-nya adalah angkanya. Kan nanti isinya itu akan berupa angka 1 sampai 5. Kita kasih keterangan masing-masing. 1 sangat tidak setuju, dan yang kedua, value yang kedua kita tidak setuju. Kita klik add dulu. 3 netral ya, add. 4 setuju, kita add, dan 5 sangat setuju. Dan setelah selesai semuanya nih, kita cek dulu, oke, dan kita klik OK. Ini kita copy blok sampai semuanya, kita aplikasikan ke semuanya. Untuk kolom isinya ini dibiarkan saja karena tidak ada angka yang hilang, dibiarkan saja. Kolomnya juga biarkan saja 8
Kalian juga biarkan. Nah, selanjutnya kita pindah ke measure. Measure ini, untuk measure ini di antara tiga ini kita pilih yang scale, sama seperti sebelumnya. Kita copy dan kita oke, sudah selesai. Pada bagian roll kita biarkan saja. Setelah semuanya setting, pada bagian variable view kita klik grab data view dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Terdapat jumlah 42 variabel ya. Bentuknya sama dengan yang ada di Excel. Nah, cara memasukkan Excel ke dalam SPSS-nya yaitu dengan kita copy saja, kita buka pada Excel ini, kita blok isinya saja, angkanya saja, karena judulnya kan sudah ada tadi. Kita blok sampai bawah, sampai akhir, kita copy, kita pindahkan ke Excel. Tinggal di copy saja dari tabulasi data di Excel tersebut, masukkan, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasil sudah jadi. Kita cek dulu, kita cek terlebih dahulu. Benar, ada 25 data. Setelah kita pindahkan tabulasi data dari Excel ke SPSS ini, maka kita lakukan uji deskriptif ya, dalam bentuk membuat tabel frekuensi dan tabel deskriptif. Caranya adalah klik analis, pilih deskriptif statistik. Yang pertama kita pilih frekuensi dulu. Karena yang diperlukan adalah data, semua data, maka semuanya kita blok dan kita klik panah ini, kita pindahkan untuk kita munculkan. Nah, bagian statistik ini kita statistik dan kita centang kuartil, persentil, persentilnya bebas, dan sumnya bisa sum tidak perlu lah. Modusnya, median gak usah, median tidak perlu karena median itu sudah sama dengan kuartil 2. Sudah selesai semua, kita klik continue dan oke. Maka dia akan membuka tab baru ya, output. Nah, ini dia hasilnya. Sampai Y1. Kita kembali lagi ke SPSS nya, menggunakan frekuensi statistik lagi ya. Kita akan membuat chart atau diagram batang histogram, tapi untuk kali ini hanya diperlukan total dari variabelnya saja. Jadi hanya diperlukan X1 nya saja, X2 nya saja, X3 dan Y1 nya. Nah, pada statistik ini kita nggak perlu centang ini, nggak usah, karena kita mau membuat chart. Kita pilih histogram, ini show normal curve on histogram, centang. Oh, belum jadi, masih dalam loading. Nah, ini dia sudah jadi, dimunculkan kembali, didisplaykan kembali frekuensi tabelnya.
X1, X2, X3, Y1, dan ini dia histogramnya. Diagram batang sampai Y1. Yang terakhir kita pindah lagi ke SPSS nya. Yang terakhir uji deskriptif ya. Klik analis, kita menggunakan tabel deskriptif, tetap deskriptif statis, tapi pada ini pilih deskriptif. Data yang diperlukan ini data semuanya. Kita blok, kita klik panah ini. Nah, kita klik option. Atau bagian option ini kita centang semua. Kita centang. Nah, displaynya variabel list ya. Yang terakhir kita klik OK. Berikut adalah deskriptif statistik dari data tersebut. Setelah dilakukan hasil output dari deskriptif statistik dapat didapat tabel deskriptifnya seperti ini. Misal kita ambil X1 itu range statistiknya 9, minimumnya 41, maksimumnya 50, mainnya 45,88, varian statistiknya itu adalah 7,69. dan kita ke X2, selanjutnya pindah ke X2, range statistiknya 8, statistik minimumnya 41, maksimum statistiknya 49, mainnya 45,84, variansinya 6,559, dan S3 ada 5, 20, 25, 22,60, mainnya 1,65. Varian statistiknya adalah 2,750. Dan yang terakhir itu Y1 ya. Y1 range statistiknya 12, minimum statistiknya 53, maksimum statistiknya 65, main statistik Y1 adalah 59,16, varian statistiknya itu 12,807. Berikut ini adalah output dari SPSS terhadap data dari Excel, tabulasi data dari Excel yang kita pindahkan ke SPSS dan hasilnya menjadi output seperti ini. Baik, sekian video cara penggunaan SPSS untuk pembuatan tabulasi data dan inputnya ke SPSS lalu menghasilkan output berupa uji deskriptif untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah statistik bisnis. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.